Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya MS Metsani. Jadi di sini saya akan menjelaskan video tentang kurikulum. Jadi di sini kita akan membahas video tentang kurikulum. Kurikulum yang saya ambil di sini ada dari kurikulum K13. Nah, dari kurikulum inilah kita akan sedikit mengambil pembahasan untuk yang kita bahas pada video kali ini. Nah, tujuannya dari video ini pertama itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ya dengan mata pelajaran telah kurikulum. Nah, sebelum itu saya perkenalan diri secara formal dulu. Nama saya MS Metsani. Saya berasal dari Dabo Singkep. Sekarang saya tinggal di Bintan dengan NIM 2386 2302 856. Nah, sekian perkenalan dari saya. Kita akan membahas video tentang kurikulum 13. Bagaimana serunya? Kita lanjutkan kepada pembahasan. Check this out. Oke. Nah, jadi ini udah saya terangkan PPT ya. Sudah kelihatan kan PPT-nya? Oke. Jadi kali ini tentu saja kita akan membahas tentang K13 ya. Sebagai yang saya jelaskan tadi, untuk tugas UAS saya kita telaah kurikulum. Nah, mengapa saya ambil K13 ini sebelumnya? Karena saya sebagai orang yang telah melakukan K13 ini, maksudnya itu telah menjalani sebagai siswa dalam K13 ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke. Yang pertama, kompetensi inti sebagai kerangka pembentukan karakter dan kompetisi. Oke, kompetensi inti merupakan jantung kurikulum 2013 karena menjadi peningkat seluruh mata pelajaran dengan jenjang pendidikan. Nah, seperti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, ini merupakan jantung. Jantung itu merupakan apa? Maksudnya itu hal yang penting, hal yang harus ada hal yang menjadi dasar gitu. Kalau rumah kan nggak ada dasar, nggak ada pondasi gitu. Nah, maksudnya jantung itu kayak pondasi dasar gitu ya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua, peningkatan scientific 5M dan proses pembelajaran. Pendekatan ini mendorong terbentuknya kemampuan berpikir kritis dan logis. Peserta didik belajar menemukan konsep melalui proses ilmiah yang sistematis. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, membimbing, dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual dengan kehidupannya peserta didik. Nah, maksudnya ini lebih ke penerapan lah 5M ya. Kalian tahu lah pasti 5M ya. Oke, masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu penilaian autentik sebagai evaluasi menyeluruh. Melalui penilaian autentik, guru dapat memperoleh gambaran utuh tentang perkembangan peserta didik. Misalnya sikap kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dapat dinilai oleh observasi dan jurnal. Keterampilan dinilai menjadi praktik dan proyek, sementara pengetahuan dinilai sebagai tes tertulis maupun lisan. Hal ini menjadikan evaluasi pembelajaran lebih adil dan objektif. Nah, maksudnya ini supaya guru itu atau wali murid dapat mengukur apakah dari siswa atau anak mereka itu udah tercapai belum target pembelajarannya, udah bisa belum gitu. Nah, penilaian menjadi salah satu hal penting juga dalam kurikulum. Oke, yang keempat yaitu penguatan pendidikan karakter PPK dalam kurikulum 2013. Nah, penguatan pendidikan karakter tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan keteladanan guru. Demikian karakter pembelajaran ini menjadikan sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik. Nah, maksudnya tidak hanya cerdas, tetapi membuat mereka cerdas. Berarti yang belum cerdas kayak bisa membuat mereka juga cerdas gitu dalam belajar. Oke, lanjut ke yang 5. Nah, peran guru sebagai fasilitator dan pembentukan karakter. Nah, dalam kurikulum 2013, peran guru
pergeseran signifikan. Guru tidak hanya menjadi pusat pembelajaran, melainkan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, jadi guru ini juga menjadi fasilitator bagi siswa dan pembentukan karakter mereka. Oke, kita belum masuk bagian yang serunya. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang 5 poin ini. Oke, sebelum itu ada beberapa poin ya, utama dari kurikulum 2013 seperti kompetisi inti, pendekatan saintifik, penilaian autentik, penguatan pendidikan, karakter, dan peran guru menunjukkan bahwa K13 dirancang untuk membentuk peserta didik secara utuh, berkarakter, berpengetahuan, dan terampil. Ini menjadikan kurikulum 2013 menarik ya untuk dikaji dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Nah, tentu saja pembahasan kita pada kali ini itu untuk ya masa sekarang. Kita mempelajari apa aja kekurangannya dengan metode seperti ini, apa aja kelebihannya, baru kita bisa membandingkannya. Oke. Nah, ini yang menarik kita bahas, yaitu tantangan di lapangan. Nah, seringkali tantangan di lapangan itu tidak sesuai dengan materi atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, oleh karena itu pemateri ingin membahas ya apa aja nih yang penting nih, apa aja yang terjadi di lapangannya seperti apa. Oke, jadi saya sebagai teman-teman, mari kita bahas di video ini tentang kurikulum. Oke, yang pertama itu kompetisi inti, ideal di dokumen. Nah, banyak sekolah sikap spiritual dan sikap sosial seringkali hanya tertulis di RPP dan rapot. Nah, ini sudah menjadi masalah ya, baru kalimat pertama. Tetapi belum tergambar jelasan praktik pembelajaran. Misalnya guru mencantumkan nilai religius dan jujur, namun proses pembelajaran masih berorientasi pada penyelesaian materi dan latihan sosial. Nah, maksudnya jadi di sini siswa itu banyak kali kayak nilai kejujuran, keteladanan, kerapian, tapi yang diajarkan sekolah mereka tuh hanya materi. Masuk soal, bahas soal ini, masuk soal lagi, latihan ini, ulangan ini. Tetapi secara mental dan secara perilaku mereka nggak dilatih, mereka nggak dituntun, mereka hanya kayak kamu tuh salah, tapi mereka tuh nggak dituntun. Nah, inilah terkadang yang sering terjadi tanpa disadari dari banyak sekolahnya di Indonesia. Nah, jadi kita harus punya penilaian dan pasti, dan apa rancangan sebagai guru menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Yang kedua yaitu ada pendekatan saintifik 5M antara konsep dan kenyataan. Dalam praktik banyak guru menerapkan pendekatan saintifik secara formalitas. Contoh, guru menuliskan langkah 5M di RPP, tetapi saat pelajaran berlangsung kegiatan masih didominasi metode ceramah. Tahap menanya sering tidak berjalan karena siswa pasif dan terbiasa menerima informasi. Nah, jadi terkadang 5M tuh hanya tertulis di RPP, tapi di lapangannya tidak dilakukan oleh gurunya. Jadi seolah-olah ini sebagai kesalahan dari seorang tenaga pendidik. Nah, makanya kita sebagai calon pendidik harus lebih cermat dan lebih profesional. Oke, yang ketiga, penilaian autentik beban administrasi guru. Nah, kita tahu nih banyak guru mengeluh kompleksitas pendidik. Autentik guru harus mengisi berbagai format pendidikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk peserta didik. Di sekolah dengan jumlah siswa yang besar, hal ini menjadi beban administratif yang berat. Nah, jadi guru ini malah berat untuk mengatur dokumen, berat untuk ngatur seperti apa nanti pelajaran ini, tapi di praktiknya itu nggak sesuai gitu. Oke, yang keempat itu ada penguatan pendidikan karakter PPK, kontraksi dengan realitas sekolah. Sekolah menanamkan nilai disiplin dan integrasi, tapi di sini masih ditemukan praktik menyontek saat ujian, keterlambatan masuk kelas, dan kekurangnya keteladanan dari sebagai pendidik. Nah, di beberapa sekolah kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah dan tadarus sudah rutin dilakukan, namun belum sepenuhnya berdampak pada perubahan sikap dan perilaku siswa di kegiatan formal. Nah, jadi kayak mereka melakukan hal-hal yang religius atau keagamaan itu, tapi mereka tuh kayak
belum nampak perubahannya, kayak yang nakal masih aja nakal. Nah, ini merupakan suatu yang perlu dibenahi lagi. Oke. Lanjut pada yang kelima, peran guru. Tuntutan ideal dan VS kondisi nyata. Guru dituntut sebagai fasilitator, inovator, sekaligus pendidik karakter. Namun di lapangan guru belum siap beralih dari pola mengajar konvensional karena keterbatasan pelatihan, usia, dan kebiasaan lama. Nah, jadi guru ini terkadang ada yang belum siap gitu, belum siap terjun tapi udah ada yang kerja, ya ada yang siap terjun tapi nggak dapat kerja. Nah, inilah terkadang kesalahan dari pemerintah. Nah, kita sebagai mahasiswa juga harus membantu pemerintah, tidak hanya mengkritik tetapi mensupport, membantu, kayak bagaimana kita bisa menjadi orang yang profesional dalam mengajar nanti sehingga pemerintah tidak pusing dalam mengatur kita. Oke. Kondisi ini memberikan bahwa keberhasilan kurikulum 2013 sangat bergantung pada kesiapan dan dukungan terhadap guru, baik dari segi pelatihan, kebijakan maupun pengurangan beban administratif. Nah, jadi apapun dari kurikulum itu tidak salah pada kurikulumnya. Sebenarnya kurikulum itu semuanya, hampir semua itu udah bagus, tetapi tergantung sebagai pengajar apakah profesional, apakah pengajar itu udah cocok menjadi pengajar. Terkadang pengajar saja masih memiliki sikap yang tidak boleh ditiru. Nah, banyak ya informasi yang telah viral, guru ini ada yang kadang guru sama guru berkelahi. Nah, ini kan merupakan salah satu tidak cocok ya dilihat oleh murid gitu, sedangkan mereka itu tauladan bagi murid, nanti mereka meniru gitu. Nah, tidak terasa ya pertemuan kita pada kali ini sudah mau selesai. Nah, jadi sebelumnya saya tutup, saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman atau Bapak yang sudah melihat video ini. Saya MS Mensani, mohon maaf apabila banyak kekurangan pada pembahasan kita pada kali ini. Jika pembahasan pada ini seru, kita akan bahas lagi ya. See you the next video and bye bye.